Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Sutantri, SPD MSI. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan Pertama Kementerian Agama. Kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran bersama siswa-siswi MA Ma'arif NU Cilongok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pimpin doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu presensi dulu ya. Poknya Tafrihatul Laili? Lengkap? Hadir semua, Bu. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa ya? Pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perkecambahan ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu perkecambahan? Ya, kecambah itu dari apa? Coba. Dari visi, Bu. Kita akan melakukan pretest dulu. Ya, ini pinnya 100025. Kita mulai saja. Oke, kita mulai nomor 1. Lanjut nomor terakhir. Benar atau salah? Tipe perkecambahan biji kedelai adalah tipe epigeal. Silahkan dijawab. Kita lihat podiumnya. Selamat untuk kelompoknya Ida. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai perkecambahan. Di mana ada beberapa indikator yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan struktur biji dan fungsinya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan tahapan proses perkecambahan. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Kemudian untuk psikomotoriknya, kalian diminta untuk melakukan mendesain percobaan tentang penyemaian berbagai biji tanaman pangan, baik buah maupun sayur. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan percobaan dari desain percobaan yang sudah kalian buat. Kemudian yang ketiga adalah menyusun laporan percobaan tentang penyemaian biji tanaman baik buah maupun sayur. Ibu ingin memberikan video dulu. Warga satu kampung di Lumajang, Jawa Timur memanfaatkan pekarangan kosong untuk ditanami sayuran dan buah-buahan. Pemerintah daerah setempat mengapresiasi inovasi ini dan mengembangkannya dalam program ketahanan pangan keluarga. Cabai tinggal petik, tomat tinggal petik. Ya. Pingin buah kita tinggal petik. Untuk mengembangkan inovasi ini, pemerintah setempat meluncurkan program CETAR atau Cekatan Tandur Ning Latar. Ada yang ingin menanggapi dari video yang Ibu tayangkan tadi? Silakan. Jadi menanam itu sangat penting. Pada intinya kita harus gemar menanam agar bisa mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Juga lebih menghemat. Coba ibunya di rumah setiap hari masak apa tidak? Saya tanya. Masak. Boleh madu biji tidak? Madu biji. Biasanya sama ibu kalian dibuang atau dimanfaatkan itu? Begitu Ada yang saja. dibuang, ada yang dimanfaatkan, Bu. Ada yang dibuang, ada yang dimanfaatkan. Yang kemarin ibu sudah memberikan tugas ya ke kalian ya. Ibu sudah membuat kelompok, ibu minta lakukan. Yang pertama adalah mengamati struktur dan biji yang kalian akan tanam, kemudian merancang dan melakukan percobaan gitu.
penjelasan struktur biji mempunyai 3 struktur, yaitu embiro, kulit biji, dan endosperm. Kulit biji berfungsi sebagai pelindung berwarna coklat. Endosperm berfungsi sebagai cadangan makanan, dan embrio bakal calon tumbuhan atau individu baru. Perkecambahan pada biji dimulai dari proses penyerapan air atau imbibisi, kemudian tumbuh calon akar atau radikula, lalu calon daun atau lumula. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecambahan sebagai berikut. Faktor dari luar, cahaya matahari, tanah, udara. Faktor dari dalam, gen dan hormon. Dari percobaan yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh pupuk kandang terhadap proses pertumbuhan. Biji yang ditanam pada tanah dengan penambahan pupuk kandang cepat tumbuh dan jumlah daun dan batang yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Jadi yang ditanam biji apa ya, Ban ya? Biji alpukat, Bu. Oh, biji alpukat, iya. Kamu membedakan dari faktor eksternal, yaitu dari adanya apanya yang berbeda, ya faktor eksternal, apanya yang berbeda tadi? Satu di tanah, satu di pupuk kandang. Nah, kalau yang di tanah biasa, mungkin unsur haranya masih sedikit ya, tapi kalau ditambah pupuk, unsur haranya jadi lebih banyak. Makanya pertumbuhannya jauh lebih bagus, seperti itu. Ini dari faktor eksternalnya, ya. Tipe perkecambahannya apa dilihat dari gambarnya tadi? Tipe hipogeal, Bu. Tipe hipogeal, betul. Karena apa? Kenapa disebut sebagai tipe hipogeal? Karena kotileden tetap di permukaan tanah. Well, maksudnya tidak ikut naik gitu ya? Tidak ikut naik di atas permukaan tanah, tapi tetap dalam tanah. Ditambahkan nanti di dalam laporannya. Videonya ada sebuah pertanyaan nih. Ternyata tinggi dan jumlah daun berbeda, bukan? Ini menarik ya. Nah, ini silakan. Strukturnya, kulit biji berfungsi sebagai pelindung. Pada jeruk berwarna putih dan pada kelengkeng berwarna hitam dan sulit dikelupas dibandingkan jeruk. Endosperm berfungsi sebagai cadangan makanan. Kelengkeng sulit diamati karena bijinya sangat keras, sulit dibelah. Perkecambahan pada biji jeruk dan kelengkeng diawali dengan tumbuhnya akar baru, kemudian tumbuh batang, lalu daun. Pada tumbuhan kelengkeng, batang dan daun pertama tumbuh berwarna merah, lama-lama kelamaan menjadi hijau. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Faktor dari luar, oksigen dan karbon dioksida, cahaya matahari, mineral dalam tanah dan air. Faktor dari dalam, gen dan hormon. Menurut percobaan yang kami lakukan, biji ada dalam tempat yang sama dengan tanah, cahaya dan penyiraman yang sama, tetapi pertumbuhannya berbeda dari tinggi dan jumlah daun. Perkecambahan juga tidak terjadi secara bersamaan, bahkan ada biji yang tidak berkecambah. Sehingga kesimpulannya, faktor internal juga memiliki peranan penting dalam proses perkecambahan. Nah, jadi faktor eksternalnya dibuat sama, tetapi ternyata mereka tidak berkecambah secara bersamaan. Bahkan tadi sayangnya ada biji yang tidak berkecambah apa ya, Vi? Ya, Bu. Selain faktor eksternal, juga ada faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan biji ya. Ada kelompok lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Allah Azza wa Jalla meminta kita untuk gemar menanam, karena itu dapat menjadi ladang sodakoh atau amal jariyah yang menambah nilai pahala bagi kita. Loh, jika itu tumbuhannya merupakan tumbuhan yang menahun, misalkan kayak kelengkeng atau alpukat yang bisa hidupnya jauh lebih lama dari hidup kalian, nanti buahnya terus dimakan oleh orang atau anak cucu kalian, maka pahala kalian menjadi pahala yang bersifat jariyah. Biji itu meliputi ada kotiledon.
ya, atau endosperm yang fungsinya sebagai cadangan makanan. Kemudian ada plumula, ada radikula. Jelaskan apa itu plumula, apa itu radikula, ayo. Plumula adalah calon daun. Radikula adalah calon akar. Pertambahan sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain adalah faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu sendiri terdiri dari ada oksigen, ada suhu, ada cahaya, begitu ya. Ada yang sudah baca modul? Apa saja tahapan-tahapan proses perkecambahan? Ya, silahkan. Ada 4 tahapan perkecambahan. Ada 4 tahap. Imbibisi. Ya. Imbibisi. Biji menyerap air dari lingkungan sekitarnya. 2. Pembentukan enzim menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. 3. Memanjang sel radikula, diikuti munculnya radikula dari biji kulit. 4. Pertumbuhan kecambah, kemudian mengalami pertumbuhan primer. Kita sudah tumbuh daun, maka dia akan digantikan. Cadangannya sudah habis sehingga dia bisa melakukan proses fotosintesis. Seperti itu. Perkecambahan ada 2 tipe, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Salah satunya ada yang bagian disebut sebagai hipokotil dan epikotil. Ini tipe perkecambahan epigeal. Hipokotil jauh lebih cepat panjang sehingga kotiledon terangkat di atas. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tipe perkecambahan hipogeal. Yang lebih panjang, lebih cepat memanjang adalah bagian epikotilnya, sehingga kotiledon tetap berada di dalam tanah. Ada berapa tipe perkecambahan? 2. Ya, ada berapa tipe perkecambahan? Ada 2. Apa saja? Epigeal dan hipogeal. Epigeal dan hipogeal. Ada berapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan? Ayo. Internal dan eksternal. Faktor internal itu apa dan apa? Gen dan hormon. Gen dan hormon. Kalau faktor eksternal? Cahaya matahari. Suhu, cahaya matahari, nutrisi, air, oksigen. Tadi Sakbani, kelompoknya Sakbani sudah melakukan percobaan menggunakan faktor eksternal, yaitu penambahan pupuk di dalam tanahnya. Kemudian dari kelompoknya Via tadi sudah melakukan percobaan yang membuktikan faktor internal, bahwa dibuat faktor eksternalnya, nyiramnya sama, airnya sama, cahaya mataharinya sama, suhunya sama, karena di tempat yang sama. Bijinya juga sama, berbarengan. Tetapi ternyata perkecambahannya tidak berbarengan, berarti ada faktor internal di sana. Ada gen dan juga hormon yang berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Adakah yang mau ditanyakan dari materi perkecambahan yang sudah kita pelajari hari ini? Ataupun dari percobaan yang kalian lakukan? Belum, sudah jelas ya? Belum ada. Oke, kalau belum ada berarti sekarang kita lanjutkan untuk evaluasinya. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan 5 soal yang sudah Ibu bagikan via link-nya. Link-nya sudah Ibu bagikan di WA group. Silakan masing-masing mengerjakan sendiri, bukan kelompok. Nah, kira-kira apa kesimpulannya tadi dari yang sudah kita pelajari? Ya, memiliki jiwa gemar, harus gemar menanam, karena menanam ternyata juga bagian dari apa? Itu yang paling penting. Setelah kalian memahami tentang percambahan, pekarangan kamu ditata secara rapi, nanti kamu bisa memperoleh hasilnya. Jadi menanam tidak hanya tanaman hias saja ya. Pekarangan belakang atau samping kalian bisa memanfaatkan untuk tempat menanam berbagai macam sayur atau buah yang kalian konsumsi sehari-hari. Efisiensi uang gitu ya, juga bisa memenuhi gizi keluarga. Begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Berdoa. Alhamdulillahirabbil
Aku mohon maaf atas segala kekurangan ya, Ibu akhiri. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan gunakan protokol kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.